Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelas Hukum, tempat kita belajar hukum bersama-sama. Bersama saya Nur Aini Musdalifah sebagai peserta magang tahun 2022 di Kantor Hukum Muhammad Iqbal dan rekan. Sebagian besar dari kita pasti setelah mengenal adanya pinjaman online atau pinjol, dan dalam melakukan kegiatan peminjaman online, biasanya pihak pinjol akan meminta identitas kita berupa nama, nomor telepon, dan juga nomor rekening. Namun, terkadang karena kurangnya pemahaman kita mengenai pinjaman online, kita bisa saja terlibat atau menjadi korban dalam kegiatan pinjaman online tersebut, yang dimana dalam hal ini pinjol akan menyalahgunakan identitas kita untuk kegiatan pinjaman online lainnya, dan tentunya akan mengakibatkan kerugian bagi diri kita sebagai pemilik identitas, dan tentunya akan menguntungkan pihak pinjol tersebut. Dan kasus seperti ini pun tentunya bukan hanya sekali ataupun dua kali, namun hampir kerap terjadi. Bahkan terkadang korbannya merupakan kalangan akademisi ataupun terpelajar. Pada dasarnya, penyalahgunaan data pribadi tanpa disadari karena akibat kelalaian dari pemilik identitas itu sendiri, dan juga terkadang karena diakibatkan keterpaksaan dari diri pribadi pemilik identitas karena adanya keperluan mendesak yang kemudian terpaksa untuk melakukan pinjaman online tanpa melihat terlebih dahulu latar belakang pinjaman online tersebut. Namun, tentunya menggunakan identitas orang lain tanpa izin, apalagi hingga menyebabkan kerugian, tentu merupakan suatu bentuk kejahatan yang tentunya dapat dijerat hukum. Di Indonesia sendiri, perlindungan hukum terhadap data pribadi masih dipandang belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi tanpa izin, yang kemudian berakibat dari kurang ketatnya pengamanan dan juga pengawasan dari pihak-pihak pengguna data. Dari pihak OJK sendiri atau Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan upaya tegas bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan juga Kementerian Komunikasi dan Informasi mengenai pinjaman online yang tentunya berpotensi melanggar hukum, yakni dengan melakukan cyber patrol. Dan pihak OJK juga telah melakukan pemblokiran pada 3.193 aplikasi atau website pinjaman online sejak tahun 2018, dan berdasarkan per September 2021 pihak OJK telah mencatat 114 pinjol yang terdaftar dan berizin. Dari kasus penyalahgunaan identitas tersebut, pihak pinjol tersebut akan dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada pasal 67 ayat 1 dan ayat 3, yang dimana dalam ayat satunya setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Kemudian pada ayat 3-nya, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Kemudian juga dapat dikenakan Undang-Undang ITE, yakni pada pasal 27 ayat 4, yakni setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian pada pasal 32 ayat 1-nya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Jadi pada pokoknya menggunakan identitas dan bahkan menyalahgunakan identitas orang lain tanpa izin pemiliknya, tanpa izin pemilik identitas, tentu apalagi menimbulkan suatu kerugian bagi pemiliknya merupakan tindakan yang sangat-sangat tidak dibenarkan dan tentunya melanggar peraturan hukum.
Dan sebagai masyarakat juga kita harus cermat dalam melakukan aktivitas ataupun keperluan yang melibatkan identitas diri pribadi. Dan jika Anda menjadi korban atau ada kerabat Anda yang menjadi korban dalam kegiatan penyalahgunaan identitas, langkah-langkah hukum yang dapat Anda lakukan yang pertama ialah melaporkan tindak pidana pelanggaran tersebut kepada pihak polisi. Yang kedua, mengajukan gugatan pada lembaga arbitrase atau pengadilan atau menggunakan lembaga penyelesaian sengketa alternatif atau lembaga hukum untuk mendapatkan atau dibantu untuk mendapatkan ganti rugi. Yang ketiga, menjelaskan pada pihak pinjaman online bahwa Anda tidak pernah mengajukan pinjaman dan telah menjadi korban penipuan dan kejahatan di bidang pelindungan data, sehingga Anda tidak wajib membayar pinjaman yang diajukan oleh penipu tersebut. Yang keempat, meminta data pribadi yang telah diproses tanpa persetujuan Anda untuk dihapus, dimusnahkan, dan atau dihentikan pemrosesannya. Jadi di sini kami akan menyebutkan beberapa ciri-ciri pinjaman online ilegal. Yang pertama, itu pinjolnya tidak terdaftar dan tidak berizin OJK. Yang kedua, penawarannya melalui SMS ataupun WhatsApp. Yang ketiga, bunganya itu besar. Dan yang keempat juga biaya tambahannya besar. Yang kelima, jangka waktunya itu tidak sesuai dengan kesepakatan. Lalu yang keenam, tidak memiliki layanan pengaduan atau nomor pengaduan jika ada suatu kendala. Yang ketujuh, melakukan penagihan dengan cara yang tidak baik atau sedikit atau kasar. Dan penjelasan tadi merupakan bagian akhir dari materi video ini. Sebagai disclaimer, video edukasi ini kami buat semata-mata agar teman-teman kelas hukum dapat memahami konsekuensi yang akan ditimbulkan jika menyalahgunakan identitas orang lain, dan juga agar dapat berhati-hati dalam melakukan kegiatan online. Jadi tetap nantikan video edukasi lainnya di channel kelas hukum. Sekian edukasi singkat dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.